Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta salam sejahtera untuk Anda para petani sawit dimanapun Anda berada, serta Anda para subscriber setia channel ini yang selalu setia mantengin video-video yang saya upload melalui channel Bang Marban ini. Nah, mudah-mudahan rekan-rekan semua dalam kondisi sehat walafiat, ya, kurang suatu apapun, amin. Nah, rekan-rekan petani sawit, saya baru ada waktu lagi ini berbagi informasi atau berbagi video yang saya upload melalui channel ini. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi lagi ke rekan-rekan tentang bagaimana kita mengetahui ciri-ciri benih kelapa sawit palsu. Jadi pastikan Anda tonton video ini sampai habis. Nah, sebelumnya kita tengok intro berikut ini. Nah, rekan-rekan petani sawit dimanapun Anda berada, saya yakinlah di tempat Anda, juga di tempat saya, banyak sekali oknum-oknum yang memasarkan benih-benih kelapa sawit yang tidak terjamin lah kualitasnya. Paling tidak mereka itu tidak menjual benih dari produsen benih sawit yang tersertifikasi. Jadi ketidaktahuan rekan-rekan petani atau rekan-rekan calon petani sawit yang ingin membudidayakan sawit, akhirnya terbelilah benih-benih yang dipasarkan sama oknum-oknum itu, sehingga saat kita budidayakan, kita sudah melakukan perawatan sekian tahun, ternyata hasilnya nanti di fase menghasilkan produktivitasnya rendah. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengenali ciri-ciri, beberapa ciri yang saya sampaikan berikut ini, kita bisa melihat atau bisa menilai apakah benih yang kita beli itu adalah benih unggul atau benih-benih yang dijual oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tadi itu ya. Jadi pastiin Anda tengok video pendek ini sampai habis. Bila bermanfaat, infokan juga ke rekan-rekan lainnya sehingga mereka tidak salah dalam memilih benih. Sehingga dampaknya atau mereka akan mengalami kerugian berkepanjangan nantinya. Oke, langsung aja. Ciri-ciri benih kelapa sawit yang palsu itu biasanya benih sawit palsu ini dalam proses atau tingkat pertumbuhan kecambah itu kurang dari 85%. Itu biasanya kita patut curiga juga, apalagi kisaran 50% atau cuma 40%. Waduh, itu udah patut dicurigai. Lebih baik Anda korbankan sedikit uang tadi yang Anda membeli benih tadi. Anda berusaha mencari betul-betul benih yang Anda yakini itu unggul atau baik ya. Anda bisa mencari outlet resmi, penjual atau benih yang tersertifikasi tadi ya, produsen resmi, walaupun mungkin dengan harga yang jauh lebih mahal sedikit, karena memang dengan harga yang lebih rendah mereka tuh memberi iming-iming harga rendah, mengatakan bahwa itu benih unggul. Itu tujuannya supaya rekan-rekan tergoda untuk membeli benih ini. Nah, berikutnya adalah ciri-ciri dari benih yang palsu atau kurang berkualitas. Itu biasanya pertumbuhan benih terhambat. Jadi dengan melihat pertumbuhan benihnya terhambat tuh Anda juga patut curigai bahwa itu adalah benih palsu, bukan benih-benih yang unggul yang dipasarkan oleh produsen yang diakui. Nah, berikutnya adalah persentase bibit abnormal lebih tinggi. Jadi pada saat Anda melihat bibit yang sebelum tanam, Anda lihat kondisi abnormal banyak, persentasenya tinggi, Anda juga patut curiga ini bahwa ini adalah benih palsu, atau yang Anda terpilih adalah benih palsu gitu loh. Nah, ciri-ciri berikutnya adalah ukuran benih tidak seragam antara satu benih dengan benih yang lainnya. Ini adalah salah satu juga ciri-ciri benih yang palsu ya. Nah, biasanya harga benih palsu itu dijual murah ya rekan-rekan petani ya, karena memang kita kesulitan ya melihat secara langsung fisik dari benih itu. Kadang-kadang sulit sekali kita membedakan antara yang asli dan palsu, itu kita akui.
tapi dengan harga yang relatif murah, bahkan jauh lebih murah dari harga yang dipasarkan. Mungkin walaupun kita tidak menjamin bahwa harga tinggi itu juga bisa juga permainan ya, untuk memancing mengatakan nah ini harganya mahal, ini asli, bisa juga seperti itu. Tetapi rata-rata untuk membuat barang atau yang mereka pasarkan itu cepat habis atau cepat terbeli, mereka menjual dengan harga lebih rendah di pasaran, rekan-rekan petani. Selanjutnya dari fisik ya, dari fisik tempurung benih lebih tipis biasanya, lantaran berasal dari pohon tenara di kebun produktif. Jadi mereka itu ngambil dari membuat benih sendirilah dari kebun-kebun yang sudah produktif di tempat mereka gitu loh. Nah, selanjutnya adalah permukaan biji kasar dan kotor. Kasar, kotor, dan biasanya memang banyak serabut masih nempel-nempel lah di permukaan itu. Ya ini karena prosesnya kurang bagus gitu loh, karena mereka asal-asalan, dan mereka juga memang dalam membuat benih ini, mengolah benih ini ya kurang profesional. Akhirnya ya seperti itu tadi, kotor ya, banyak serabut masih nampak itu. Nah, ketidak profesional mereka lah dalam membuat ini ya. Kita harus mengenali hal-hal kecil seperti ini rekan-rekan semua. Nah, lanjut lagi, biasanya memang tanpa merek produsen. Nah, kan banyak juga sekarang kan benih-benih beredar itu ada stempel di produk yang mereka pasarkan itu. Tetapi kalau mereka yang penjual abal-abal ini ya asal, kita sendiri kurang tahu, kurang paham ya, kita beli saja kan, merasa yakin dengan apa yang mereka sampaikan. Nah, ini juga harus kita perhatikan rekan-rekan. Oke rekan-rekan semua, mungkin video pendek yang saya upload kali ini yaitu aja ya, nggak banyak yang saya sampaikan. Mungkin Anda yang tahu lebih paham akan hal ini bisa nambahkan di komentar ya, biar dibaca oleh rekan-rekan petani sawit yang sempat singgah di channel ini dan lihat video ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat mereka, dan saling bantu informasi ini dengan cara Anda share juga informasi ini ke rekan-rekan lainnya. Dan bagi Anda yang baru singgah di channel ini, jangan lupa lah untuk like and subscribe ya, karena subscribe itu gratis, dan klik icon lonceng. Jadi bila saya upload video-video berikutnya dari channel ini, Anda akan mendapatkan notifikasi dari perangkat yang Anda gunakan saat ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sudah melihat video ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.